Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, masih bersama kami kembali kita berjumpa di Al-Madinah Menyapa. Kali ini di hari Sabtu 18 November 2023. Ya, kita akan membahas seputar perjalanan seorang santri kita yang dulunya alumni SD kita Al-Madinah ini dan sekarang sedang studi ataupun ya mencari ilmu di Saudi Arabia, tepatnya di Universitas Islam Imam Muhammad bin Saud yang ada di Riyadh. Taib. Maka ini sebagai motivasi agar adik-adik kelas nanti mungkin kalau bisa melihat ini ataupun para orang tua bisa lebih lagi di dalam menyekolahkan putra-putrinya. Sudah bersama kami telekonferensi yang ada di Riyadh, Saudi Arabia, seorang alumni kita, Mas Faruk Abdullah. Assalamualaikum Mas Faruk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bagaimana kabarnya nih Mas Faruk? Alhamdulillah, kabar baik, sehat. Alhamdulillah. Di situ jam berapa? Di sini sekarang jam 12 lebih 18. Pada sholat zuhur. Pada zuhur ya. Di sini jam 4 lebih 20 menit ya. Berarti terpaut sekitar 4 jam ya. Iya, Ustaz. Barakallahu fikum. Gimana Mas Faruk, udah kerasan di situ? Iya, beda sekitar 4 jam. Udah kerasan di situ? Alhamdulillah sekarang udah kerasan. Udah kerasan. Udah menyesuaikan ya? Iya, menyesuaikan. Kalau di awal-awal dulu mungkin ya agak gimana ya? Lain Mas Faruk ya? Iya, waktu pertama datang ke Saudi itu cuacanya panas banget. Ada itu 45 derajat Celcius. Panas banget. Panas. Sekarang udah masuki musim dingin. Siang-siang tuh 19 derajat Celcius. Dingin jadinya siang hari. Siang hari dingin. Iya. Kalau di Indonesia masih panas ini ya. Iya. Tapi alhamdulillah ada es teh Indonesia jumbo panas yang terus. Kalau di Saudi ada nggak es teh jumbo? Di sini nggak ada es teh jumbo. Nggak ada es teh jumbo. Nah, ya nanti minumnya susu unta ya Sar ya. Iya. Nggak ada. Iya, barakallahu fikum. Mas Faruk, ini kita mau bincang-bincang ini untuk Al-Madinah Menyapa. Jadi kita menyapa seorang alumni kita ya, Mas Faruk Abdullah ini yang qadarullah, masya Allah ya, bisa menjejakkan kakinya untuk studi di Saudi Arabia ini. Satu kebanggaan bagi kami tentunya yang sangat luar biasa. Mas Faruk mungkin bisa diceritakan awal-awal dulu, masih ingat nggak ketika Mas Faruk sekolah di SD Al-Madinah? Mas. Saya masuk SD itu waktu umur saya 8 tahun. Saya kelas 1 itu masih diajar sama ustadzah ya, belum ustadz. Terus ya, terus sekarang kelas 2 sampai kelas 6 udah diajar ustadz. Gitu, Ustadz. Iya, masih campur. Iya. Masih dulu itu, Ustadz. Tahun sekitar 2009 kayaknya, Ustadz. Masuknya masuk 2019. Kalau saya lulusannya lulus tahun 2015. Iya.
Iya, iya masih sederhana sekali. Masih ingat banyak. Wali kelas saya tuh dulu waktu kelas satu, wali kelas saya Ustazah Syifa. Iya. Terus kelas 2 itu, iya, kelas 2 itu wali kelas saya Ustadz Abdullah. Terus kelas 3 wali kelas saya itu Ustadz Klik, Ustadz Klik. Iya. Terus kelas 4 wali kelas saya Antum Ustadz, Ustadz Budi. Nah, iya Ustadz. Iya, iya, iya. Berarti sudah Wali tua kelas saya saya ini. dulu. Iya. Terus kelas 5 sama kelas 6 itu wali kelasnya Ustadz Darsono. Sama. Masya Allah. Iya, iya, iya. Iya, iya. Barakallahu fikum. Gini Mas Faruk, nggih, nggih. Barakallahu fikum. Eh, kita pengen bincang-bincang, jadi pelajaran apa ataupun pembiasaan apa yang ada di SD Madinah sehingga mungkin sedikit banyak akan membentuk karakter ataupun kepribadian dari Mas Faruk. Kira-kira bisa ceritakan Mas, pengalaman di SD dulu seperti apa? Dulu di SD itu pembiasaannya sudah bagus. Kita ada pemisahan antara kelas putra dan putri. Bahkan gurunya juga murid putra diajar oleh ustadz dan murid putri diajar oleh ustadzah. Jadi tidak ada ikhtilat atau bersama lawan jenis. Iya, Kita iya. juga dibiasakan untuk sholat berjamaah selalu, dibiasakan zikir pagi dan sore, membaca Al-Quran setiap hari. Ya, itu Ustaz. Juga dibiasakan disiplin dan menjadi pribadi yang baik dan sopan Oh. dan sebagainya. Dan itu mungkin berpengaruh nggak sama kehidupan? Artinya pembelajaran waktu itu sampai sekarang sudah biasa, berarti akhirnya ringan dalam melakukan semuanya itu. Gimana Mas Faruk? Iya, ketika kita udah dewasa, kita jadi sudah terbiasa. Karena kebiasaan kecil itu jadikan kita besar, jadi sudah terbiasa gitu. Sudah tidak berat. Nah, tapi waktu sekolah mungkin ya satu beban ya, wah suruh ini gitu. Barangkali. Iya, waktu sekolah ngapain sih? Suruh sholat terus, suruh zikir terus pagi dan sore, gitu. Kadang terpaksa gitu waktu masih sekolah. Ternyata sekarang baru kerasa ya. Artinya memang pembiasaan didikan dari ustadz maupun ustadzah itu memang sekarang Iya. ini kerasa ya. Iya. Mungkin ada pesan yang tidak bisa dilupakan Mas Faruk atau sesuatu yang unik, yang lucu atau yang apa gitu ketika sekolah Mas Faruk. Mungkin bisa diceritakan barangkali keseharian bersama teman-teman di SD dulu sambil nostalgia. Iya. Iya. Dulu kan saya ikut karate. Suatu hari kita pergi ke waduk tamasya jalan-jalan. Tapi setelah pulang saya malah kena cacar air. Oh. Iya, iya, iya. Bersama Ustadz Diki pasti. Iya. Iya, 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 iya. Saat ini Mas Faruk sudah pernah pulang ke Indonesia dan sempat melihat SD nggak kondisi sekarang ini? Kalau saya baru datang di sini Agustus tahun ini, jadi belum pulang ke Indonesia. Oh iya, iya, iya. Baru 3 bulan di sini. Berarti sebelum ke sana pernah ke sini melihat SD di sini, sebelum ke Saudi.
dulu pernah pas ngambil rapot adik, lihat-lihat ngambil rapot adik sama ziarah ke situ, Oh, nggih. berkunjung. Ini berarti adiknya masih ada di SD sini, Al-Madinah. Iya, masih Kelas berapa, Mas Faruk? kelas 2, Oh, kelas 2. kelas 2 Oh, putri. oh, iya, iya, iya. Gimana melihat perkembangan SD yang sekarang dengan yang dulu tuh jauh berbeda atau dari sisi bangunannya mungkin? Ya, jauh beda. Masya Allah, untuk SD sekarang itu sudah berkembang. Bangunnya sudah tambah bagus, fasilitasnya juga tambah banyak, dan sudah banyak yang memadai. Juga sekarang sudah punya masjid sendiri ya Ustaz. Masjidnya bagus, luas. Iya, iya. Sekarang juga kelasnya itu udah tambah banyak, siswanya tambah banyak. Banyak banget sekarang siswanya. Iya, Masya Allah. Belum lagi guru-gurunya juga tambah banyak, Mas. Gurunya tambah banyak, mungkin antum Iya, kalau ke sini tambah ya, ada yang nggak kenal mungkin Mas ke sini. Iya, tambah banyak yang nggak kenal. Coba saya pengen dari Mas Faruk sesuatu yang bisa dikatakan atau pesan buat adik-adik yang sekarang masih di SD IPL Madinah mungkin pesan-pesan bagaimana menjadi seorang murid atau supaya nanti bisa mengikuti jejak Mas Faruk untuk bisa belajar di Saudi. Ya, Sang. Saran saya untuk adik-adik kelas saya di SD IPL Madinah, hendaknya senantiasa ikhlas dalam belajar. Belajarlah untuk kebaikan diri sendiri dan orang lain. Jangan belajar secara terpaksa, entah itu karena dipaksa tua atau dipaksa ustaz. Kemudian kalian juga harus mengamalkan ilmu yang sudah kalian pelajari agar tidak lupa dan sia-sia ilmunya. Jangan cuma belajar tapi tidak beramal. Kemudian kalian juga harus mengajarkan kepada orang lain, jangan disimpan sendiri agar ilmunya berkah dan bermanfaat bagi orang lain. Kemudian juga harus bersabar, sabar dalam belajar, sabar dalam beramal, sabar dalam mengajarkan ilmunya, dan bersabar dalam hal-hal yang lain. Jangan lupa juga berdoa kepada Allah agar dimudahkan dalam belajarnya dan dimudahkan untuk meraih cita-citanya. Iya. Itu saja saran dari saya. Masya Allah, barakallahu fikum Mas Faruk. Masya Allah, ini mungkin ini sebagai motivasi ya buat adik-adik yang masih menimba ilmu di SPD Al-Madinah Kartasura ini. Oke. Mas Faruk, mungkin Mas Faruk kalau masih ingat ya dengan guru-guru di SD, ada nggak sebab ataupun tarik doa untuk guru-guru Mas Faruk yang ada di SD, Ustaz? Doa pada guru, jazakumullahu khairan katsiran. Terima kasih banyak. Semoga Allah membalas semua kebaikan Amin, guru amin. SD dengan kebaikan-kebaikannya. Semoga Allah menambahkan rezeki mereka, memanjangkan umur mereka, senantiasa memberikan mereka kesehatan, memberikan keturunan yang soleh, dan semoga Allah masuk mereka ke dalam surganya dan melindungi dari azab neraka. Amin, 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 amin. Masya Allah, barakallahu fikum. Jazakallahu khairan atas doa-doanya Mas Faruk. Yang itu mungkin yang guru-guru Mas Faruk waktu SD yang kan seperti itu. Artinya kita banyak murid, barangkali dari lisan-lisan murid kita itu mengangkat doanya, melangitkan doanya kepada Allah, itu akan menambah barokah pada kehidupan kita seperti itu. Mas Faruk. Iya. Nah, ini pertanyaan agak sensitif ini, agak gimana nih? Nanti setelah lulus, kira-kira ada gak keinginan Mas Faruk mengajar di SD IPL Madinah Kartasura? Kalau
sekarang ini masih bingung pikiran ya, soalnya masih baru belajar. Saya mau fokus belajar dulu. Nantinya ya nanti dulu mau fokus dulu. Mungkin mau lanjutkan dulu S2 atau sampai S3 gitu. Insya Allah, insya Allah. Masya Allah, barakallah fiqh. Ya semoga cita-cita antum yang setinggi itu bisa Allah ridhoi semuanya. Nggih. Barakallah fikum. Kemarin ya juga ada alumni kita kakak kelas antum yang dulunya di Universitas Madinah juga sekarang kembali ke Al Madinah, baik itu ngajar di MA maupun di SMP-nya ya. Ini sekarang yang dulunya murid-murid itu sekarang menjadi teman ini. Atau bahkan dulu sama-sama guru. Dulu ketika ada diklat bahasa Arab di Cepogo itu saya jadi muridnya gantian. Yang jadi gurunya, jadi ustadznya itu dulu murid-murid saya semacam Ustadz Hanifah, itu Ustadz Faruk. Ustadz Faruk yang dari Belal itu, itu jadi guru saya nih. Mas Faruk yang ada di situ di Universitas apa namanya Muhammad bin Saud itu ada siapa saja yang dari Al Madinah, Mas Faruk? Di samping jenengan. Kalau yang dari SD itu ada Mas Yamasan Arindo. Beliau teman saya satu SD sampai kelas 6. Yamaisan Arindo. Ya ingat. Bin Samsuri ya. Iya iya. Ini ada nggak di situ atau sedang apa kegiatan lain? Saya kurang tahu sih, tapi sedang berada di sekitar saya. Mungkin di masjid atau di kamar. Satu jurusan ya Mas Faruk? Iya, satu jurusan. Baik, barakallahu fikum. Iya Mas Faruk. Nggih. Mungkin apa namanya bisa antum ceritakan kegiatan sekarang ini yang ada di situ Mas Faruk tentang perkuliahan yang ada di universitas yang antum sekarang berada di situ. Bisa diceritakan? Ya. Dulu itu waktu pertama kali dari sini, langkah yang saya lakukan adalah mendaftarkan diri ke bagian asrama dan kamar. Kalau nggak daftar nanti nggak dapat kamar. Oh gitu ya. Pulang ke Indo. Saat dapat kamar itu saya biasanya pergi ke kantornya, ke kantor bagian pendaftaran untuk pendaftaran ulang. Di situ saya dites kembali kemampuan bahasa Arab saya. Apakah layak untuk langsung S1 atau harus ijazah dulu atau siapa bahasa kelas siapa bahasa. Iya. Dan saya waktu itu bahasa Arab saya memang masih agak kurang, jadi saya masih ditempatkan di kelas bahasa, masih les bahasa gitu. Kalau dari pembelajaran di sini semua dosennya itu dari Arab Saudi, tapi sebagian juga ada yang dari negara lain. Dari Indonesia juga ada satu. Beliau mengajar di Fakultas Teknik. Ya. Di sini pembelajarannya itu kalau les bahasa itu mulainya jam 8 pagi. Selesainya jam 12 siang. Pembelajaran 4 jam sehari. Dan di sini setiap harinya harus ngomong pakai bahasa Arab. Soalnya semua murid-muridnya itu dari berbagai belahan dunia. Jadi disatukan oleh satu bahasa Arab. Waktu awal-awal datang dulu, saya masih agak bingung. Kalau mau ngomong itu harus mikir dulu bahasa Indonesianya apa, terus di bahasa Arab kan. Kalau dengerin orang ngomong bahasa Arab itu kadang juga
masih harus dengerin 2 kali atau 3 kali karena kadang nggak paham mereka ngomong apa gitu. Tapi alhamdulillah di sini orangnya iya ngomongnya kalau apalagi kalau orang Saudi asli itu kalau ngomong cepet banget, saya sampai nggak paham gitu. Harus berulang-ulang kali. Lama Tapi biasa ya. alhamdulillah mereka orangnya iya biasa. Mereka membantu banget, bantu kita. Kalau kita nggak tahu tuh dijelasin pelan-pelan dengan gerakan tangan atau dia gitu dijelasin Iya. sampai Berarti, kita paham gitu. berarti ini kegiatan Mas Faruk masih di Iya masih di Iqdad. Belum. Kalau kegiatan di perkuliahan saya masih belum tahu, soalnya belum masuk. tahun atau berapa semester Mas Faruk? Tergantung tingkatan dalam kemampuan bahasa Arabnya. Kalau masih bahasa Arabnya masih dasar banget, oh ya tingkatannya itu ada 6. Hmm. Kalau masih nggak tahu bahasa Arab sama sekali, itu di situ dikasih ke yang tingkatan 1. Jadi di sini juga ada orang yang nggak bisa bahasa Arab sama sekali, tapi Ada. datang ke Saudi. Ada. Lo masuknya lewat Jadi apa mereka Mas nanti Faruk? Kok nggak bisa bahasa Arab sama sekali kok bisa masuk? masuknya kan kita daftar lewat web dari website, mungkin mengajukan web di website terus keterima gitu, terus ngambil aja di sini. Oh gitu. Gitu. Ada teman saya gitu. Ah, sama sekali nggak bisa bahasa Arab. Dan saya ya ada. Wah ini berarti ada kesempatan saya ke sana ini. Kalau saya kemarin pas tes hasil tes, nggak apa-apa Ustaz, langsung ke sini. Daftar di sini. Iya. Iya. Gimana lanjutin Mas Faruk. Temannya tes gimana? Ya. Dulu waktu saya tes itu saya masuknya ke tingkatan yang kelima. Jadi udah masuk ke mustawa 5 langsung. Nanti setelah mustawa 5, ini sekarang kan bulan semester, nanti baru masuk mustawa 6 sekitar 3-4 bulan. Kemudian baru masuk ke kuliah semester 1 di S1. S1 ya. Jurusan apa Mas Faruk? Ya, Jurusan. sekarang belum milih nanti milihnya. Oh ya. Tapi insya Allah saya ingin melanjutkan ke jurusan syariah. Syariah. Iya. Kenapa? Kan alasannya kok pingin di syariah kenapa Mas Faruk? Di syariah itu kan kita belajar fikih dan lain, kita belajar yang baik. Ada fikih muamalah, fikih ibadah, fikih jinayah, fikih nikah, dan lain-lain. Saya pengen tahu Pengennya bagaimana ilmu caranya terapan ibadah gitu ya yang Mas Faruk. baik, Iya. benar. Iya. Gitu. Iya. Gitu latar belakangnya pengen mengambil syariah. Karena memang ya yang diterapkan keseharian seperti itu, guys. Iya. Seperti itu, guys. Tayyib Iya. barakallahu fikum. Syariah itu yang diterapkan keseharian. Nggih. Nggih. Barangkali ada pesan ataupun kata-kata yang ingin disampaikan ke guru-guru, kan? Salam-salam atau apa kepada guru-guru yang ada di dulu. Ya, pesan saya pada guru ya seperti ya salam ya. Assalamualaikum untuk semua ustadz dan ustadzah saya dulu dan yang sekarang. Dan juga saya berharap agar bisa menjadikan SDIP Al-Madinah itu semakin berkembang dan semakin baik, semakin dikenal banyak orang, semakin banyak mencetak lulusan yang bagus, yang nantinya lulusan-lulusan itu bisa bermanfaat bagi negara Indonesia maupun bagi agama Islam. Iya. Ya Mas Faruk. Kami juga berdoa mudah-mudahan
cita-cita Mas Farouk di situ ya bisa tercapai, kuliahnya lancar, kemudian lulus dengan nilai yang bagus, ilmunya nanti bermanfaat fid-dini wad dunya wal akhirah, nanti bisa pulang ke Indonesia mengembangkan ilmunya. Syukur-syukur nanti bergabung dengan Yayasan Al-Madinah, kita bisa berbaris bersama-sama untuk memajukan ya, ngurusi anak-anak kaum muslimin yang ada di sini itu. Besar harapan kami ya kepada Iya, Ustaz. jadi anak-anak kita dulu, besar harapan kami bisa bergabung bersama kita. Jadi nanti jenengan dan anak itu manggilnya kita itu sudah Mbah Guru nanti ya. Iya, sudah tua ya. Sudah tua. Nggih. Dan saya merasakan baru kali ini loh, apa artinya murid-murid yang dulu sekarang jadi guru itu ya enjoy saja, artinya tidak ada rasa apa-apa, itu ya baru di Al-Madinah ini seperti itu saya rasakan. Iya. Nggih Mas Farouk, barangkali itu bincang-bincang kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan Mas Farouk. Ya, di sela-sela kesibukan belajar mungkin. Nggih. Jadi besar harapan kami nanti mudah-mudahan adik-adik kelas yang ada di SD Al-Madinah ini bisa mengikuti jejak ataupun langkah-langkah Mas Farouk dan teman-teman yang ada di Saudi di situ, Mas Jamaisan juga seperti itu. Nggih. Iya, Ustaz. Kita closing Mas Farouk mungkin seperti itu. Barakallahu fikum. Terima kasih atas waktunya. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun panjenengan berada. Demikian bincang-bincang kami bersama alumni SDP Al-Madinah Kartasura yang sekarang baru meniti karir ataupun mencari ilmu di negeri Saudi Arabia. Mudah-mudahan doa kita, harapan para siswa kita bisa sukses, bisa berhasil dan bermanfaat untuk semuanya. Akhirnya kita tutup pada kesempatan kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan dan dalam tema yang berbeda. Akhirnya saya undur diri. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.